Gue mau share pengalaman paling gila pas mendaki Gunung Lawu via Cetoh tahun 2022. Ini alasan kenapa sesepuh selalu bilang, kalau nemu koin di jalan, jangan diambil. Kalau ada yang jualan, jangan dibeli. Waktu itu gue berdua sama temen gue, Fajar. Kita trekking santai, tapi karena kabut tebal di Gupak Penjangan, kita agak kehilangan arah. Pas jam 5 sore, kita nyampe di hamparan batu luas yang dikenal sebagai Pasar Dieng atau Pasar Setan. Kondisinya bener-bener berkabut pekat, jarak pandang cuma 1 meter. Tiba-tiba, Fajar berhenti. "Yan, denger nggak? Kayak ada suara orang jualan." Gue diem. Bener, samar-samar ada suara riuh kayak pasar. Ada bunyi ulekan, sama aroma sate yang wangi banget. Gue pikir itu rombongan pendaki lain yang lagi masak besar. Kita deketin sumber suaranya, tapi aneh, makin kita deketin, suaranya makin hilang. Sampai akhirnya gue ngeliat ada kakek-kakek pakai caping duduk sendirian di balik batu besar. Di depannya cuma ada tumpukan bunga melati sama koin-koin kuno. Si kakek nawarin sesuatu pakai bahasa Jawa halus. Fajah yang emang lagi lapar berat dan pikirannya kosong, tiba-tiba ngambil sebungkus nasi bungkus yang entah dari mana muncul di depan kakek itu. Fajar ngasih uang 20.000. Kakek itu nerima, terus ngasih kembalian berupa sebutir batu kerikil hitam. "Niki susu kena, ini kembaliannya nak," kata kakek itu sambil senyum yang lebar banget, sampai telinganya. Gue tarik tangan Fajar. "Ayo cabut Jar, gak beres ini." Pas kita jalan menjauh, gue nengok ke belakang. Kakek itu udah gak ada. Yang ada cuma nisan tua yang udah lumutan di tempat kakek itu duduk tadi. Selama perjalanan ke pos selanjutnya, Fajar mulai aneh. Dia terus-terusan ngunyah. Tapi pas gue cek, nasi bungkus yang dia pegang itu isinya cuma tanah sama ulat. Pas gue suruh buang, dia malah melotot. Matanya hitam semua. "Enak Yan, dagingnya masih anget," katanya dengan suara yang bukan suara dia. Itu suara kakek-kakek yang tadi. Gue langsung panik. Gue inget kata orang, kalau transaksi di Pasar Setan Lawu, lo harus balikin kembaliannya atau lo bakal dibeli sama mereka. Gue paksa buka telapak tangan Fajar yang ngapal kencang. Batu kerikil tadi berubah jadi koin emas kuno yang panas banget sampai tangan Fajar melepuh. Gue ambil koin itu, gue lempar sejauh mungkin ke arah Pasar Dieng sambil teriak minta maaf. Seketika Fajar pingsan. Pas dia bangun 1 jam kemudian, dia nggak ingat apa-apa. Tapi yang bikin merinding, di punggungnya ada bekas cakaran tangan besar yang bentuknya persis kayak telapak tangan manusia purba. Sampai sekarang, Fajar sering dengar suara kakek itu manggil namanya tiap malam Jumat Kliwon. Nanyain, "Mana kembaliannya?"